Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi sama Kak Desti. Nah, di sini pada kesempatan kali ini Kak Desti akan membahas materi fisika. Nah, fisika di sini yang akan Kak Desti bahas yaitu fisika untuk kelas 9 pada bab listrik statis. Oke, ketika kita belajar berbicara tentang listrik statis, maka hal pertama yang akan kita pelajari itu adalah berkaitan dengan muatan. Nah, kenapa sih kita harus berbicara tentang muatan? Jadi, listrik statis itu terbentuk karena adanya perpindahan dari suatu muatan. Oke teman-teman, nah sekarang Kak Desti akan ilustrasikan berbicara terkait tentang muatan. Nah sebelumnya kita pelajarin dulu kayak gini. Ini kita udah belajar sebenarnya di materi atom di bagian kimia. Jadi kita misalkan di sini ada sebuah benda. Nah bendanya di sini kita potong menjadi dua, maka hasil potongannya akan seperti ini ya. Oke, potongan seperti ini kita potong lagi jadi dua. Kira-kira bisa nggak teman-teman? Bisa dong. Nah, sampai ke bagian yang paling kecil, nah itu kita sebut dia sebagai atom. Nah, jangan lupa nih teman-teman, ternyata atom itu di dalam atom ada berbagai muatan. Nah, ada berapa jenis muatan sih teman-teman di dalam atom? Jadi di dalam atom itu ada 3 jenis muatan. Muatan yang pertama kita sebut dia adalah muatan yang positif atau kita sebut proton. Lalu muatan yang kedua kita sebut dia muatan yang negatif atau kita sebut dengan elektron. Nah, yang berikutnya kita sebut, yang ketiga nih, kita sebut dia muatan neutron atau di sini dia muatannya bermuatan netral. Jadi ada berapa teman-teman? Ada 3, positif, negatif, dan netral. Ingat ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi penggambarannya bisa kalian lihat seperti ini ya. Nah, kita ibaratkan lingkaran yang besar, yang garis putus-putus ini kita sebut dia sebagai atom. Ya, sebagai atom. Nah, ternyata di dalam atom, di dalam atom atau kita sebut di sini dia itu sebagai inti atom. Sebagai inti atom itu ada 2 buah muatan. Tadi yang positif disebutnya apa? Disebutnya proton. Lalu ini ada muatannya enggak ada muatannya apa-apa. Berarti di sini muatan yang netral. Muatan yang netral kita sebutnya apa teman-teman? Kita sebutnya di sini dia adalah neutron. Nah, ternyata teman-teman ada yang mengelilingi si inti atom. Nah, apa itu yang mengelilingi inti atom? Nah, lihat di sini teman-teman nih. Yang Kak Desti tandain pakai spidol biru di sini. Nah, ini ada yang mengelilingi inti atom di sini. Nah, yang mengelilingi inti atom kita sebut dia namanya adalah elektron. Oke, teman-teman, namanya elektron. Elektron yang mengelilingi inti atom. Nah, kata kunci yang harus teman-teman ingat adalah, ingat ya teman-teman, yang dapat berpindah hanya elektron. Jadi, yang dapat berpindah itu hanyalah elektron. Proton dan neutron tidak dapat berpindah. Yang dapat berpindah hanya elektron. Gitu ya teman-teman. Nah, berikutnya, karena ada elektron yang berpindah atau elektron yang dapat berpindah sehingga terjadinya perpindahan suatu muatan. Nah, disitulah kita sebut dengan peristiwa listrik statis. Nah, apa sih teman-teman contohnya? Jadi, contohnya seperti ini. Kita misalkan punya sisir. Nah, kita punya sisir, lalu kita pakai rambut. Nah, rambut sama sisir yang kita punya itu mereka sama-sama memiliki muatan. Rambut kita dengan sisir itu memiliki muatan. Nah, dalam dua-duanya ini muatannya dalam keadaan netral. Nah, sisir sama rambut kita itu kita gosok.
sisirnya kita gosok sama rambut. Nah, untuk membuktikan apakah benar-benar terjadi peristiwa listrik statis, jadi kalian ambil potongan kertas kecil-kecil. Setelah kalian gosokkan, sisirnya kalian dekatkan sama kertas. Nah, pasti kertasnya itu akan tertarik atau nempel sama si sisir. Nah, kenapa hal itu terjadi, teman-teman? Jadi, hal itu terjadi karena elektron yang ada di rambut itu pindah ke sisir. Elektron yang ada di rambut itu pindah ke sisir. Sehingga sisir itu memiliki elektron yang lebih banyak. Atau kita artikan dia adalah kelebihan elektron. Karena kelebihan elektron, tadi teman-teman ingat ya, elektron itu muatannya bersifat negatif. Karena dia kelebihan elektron, berarti tandanya negatifnya banyak, maka kita sebut sisir itu bermuatan negatif. Nah, lalu untuk rambut gimana? Nah, untuk rambut karena dia kehilangan elektron, sehingga otomatis muatan protonnya akan menjadi lebih banyak. Nah, muatan protonnya lebih banyak dan proton itu bermuatan positif, maka kita sebut rambut kita itu dia sebagai muatan yang bernilai positif. Gitu ya teman-teman. Nah, selain peristiwa antara sisir dengan rambut, ada beberapa peristiwa lainnya nih teman-teman. Nanti bisa teman-teman lihat di sini ya. Ketika muatannya itu adalah sejenis, contohnya seperti ini. Sejenis. Ini muatan satu bernilai negatif. Lalu muatan yang berikutnya ini juga bernilai negatif. Karena di sini sama-sama negatif, maka kita sebut dia muatan yang sejenis. Kalau muatan yang sejenis, kira-kira apa nih teman-teman yang terjadi? Nah, ternyata dari muatan yang sejenis ini yang terjadi interaksinya adalah saling tolak menolak. Dia ke arah sana dan ini ke arah sana. Maka di sini terjadi saling tolak menolak. Oke. Nah, lalu berikutnya, kalau misalkan Kak Desti punya muatannya yang satu bernilai positif, ya. Lalu yang berikutnya negatif. Nah, kalau di sini kan dia sejenis, ya teman-teman. Kalau di sini dia tidak sejenis. Nah, kalau muatan yang tidak sejenis, interaksinya apa? Interaksinya saling tarik menarik. Berarti tanda panahnya kita bisa buat seperti ini. Maka tarik menarik. Oke, setelah teman-teman belajar tentang sifat muatan yang sejenis dan tidak sejenis, berikutnya teman-teman perlu mengetahui tentang benda berdasarkan daya hantar listriknya itu kita bagi menjadi dua. Ada benda yang kita sebut konduktor, ada benda yang kita sebut sebagai isolator. Nah, apa itu konduktor dan apa itu isolator? Kalau konduktor itu penghantar daya listrik yang baik. Kalau isolator itu adalah daya hantar listrik yang tidak baik bendanya, atau kita sebut dia sebagai penyekat. Oke, apa aja contohnya konduktor, benda-benda konduktor, dan apa contohnya benda-benda isolator? Teman-teman bisa lihat di sini. Jenis konduktor dan di sini jenis isolator. Selanjutnya, cara kita membuat benda bermuatan listrik itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan cara penggosokan. Nah, ketika kalian menggunakan cara penggosokan, di mana kita menggosokkan dua buah benda yang awalnya keadaan netral lalu kita gosokkan,
maka akan terjadi suatu perpindahan elektron. Contohnya apa teman-teman? Nah, contohnya tadi yang udah Kak Desti jelasin antara sisir dengan rambut, dan ada contoh-contoh lainnya yang tadi ada di tabel ya. Oke, berikutnya yang kedua itu adalah induksi muatan listrik. Jadi, benda-benda yang bermuatan netral ketika kita dekatkan dengan suatu muatan, maka akan terjadi beberapa hal. Nah, sini Kak Desti contohin ya. Jadi, misalnya di sini kita punya benda. Di sini Kak Desti anggap sebuah benda. Bendanya di sini dalam keadaan netral ya. Jadi plus min plus min plus. Oke gitu ya. Ini dalam keadaan netral. Nah, kita punya benda bermuatan yang positif. Ya, punya benda bermuatan yang positif. Nah, lalu di sini Kak Desti didekatkan. Atau nama lainnya adalah diinduksi. Sama aja nih teman-teman. Nah, hasilnya gimana sih? Hasilnya seperti ini. Ketika positif, kita dekatkan dengan benda. Nah, ternyata hasilnya adalah benda yang tadi keadaannya netral, ternyata negatifnya tertarik teman-teman. Di sini negatifnya tertarik, lalu positifnya ada di sini berpindah. Ini muatannya positif. Nah, kenapa sih Kak kok bisa tertarik? Nah, gimana caranya tertarik? Tadi kita udah belajar bahwa muatan yang sifatnya dia tidak sejenis, maka dia akan saling tarik-menarik. Begitu ya teman-teman. Nah, ini keadaan yang pertama. Nah, sekarang Kak Desti kasih keadaan yang kedua. Ini yang pertama ya. Keadaan yang kedua adalah ketika kita punya muatannya negatif, diinduksi dengan benda bermuatan netral. Diinduksi dengan benda bermuatan netral, maka akan terjadi seperti ini. Negatif. Nah, di sini diinduksi. Maka yang terjadi adalah positifnya tertarik. Positifnya tertarik ke sini. Nah, negatifnya berpindah ke sana, teman-teman. Nih, negatifnya pindah ya. Karena di sini sama. Dua buah jenis muatan yang berbeda jenis. Jadi mereka akan saling tarik-menarik. Nah, kenapa sih teman-teman kita harus belajar hal ini? Nah, ini adalah sebagai dasar untuk teman-teman dapat menentukan apakah benda itu bermuatan positif, apakah benda itu bermuatan negatif. Nah, nanti kita pelajari dengan menggunakan sebuah alat, yaitu alat elektroskop. Oke teman-teman? Alat elektroskop itu adalah suatu alat untuk mendeteksi muatan dari suatu benda. Apakah bendanya bermuatan positif? Apakah benda bermuatan negatif? Itu kita bisa deteksi dengan menggunakan alat yang bernama elektroskop. Nah, teman-teman bisa lihat nih contoh alatnya ada di sini ya gambarnya. Nah, teman-teman udah lihat kan gambarnya ada di sini. Jadi, elektroskop itu terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ada bagian kepala, itu kita sebut dia sebagai kepala elektroskop. Lalu di sini Kak Desti biasanya sebutnya sih dia sebagai batangnya. Ada kepala, ada batangnya. Nah, yang dua di sini, yang ada dua di sini nih. Nah, ini kita sebut dia sebagai ekornya atau kaki-kakinya, karena dia ada dua cabang. Jadi Kak Desti sebut di sini kepala, di sini badannya atau batangnya, di sini kita sebut dia sebagai kakinya. Nah, gimana cara kerja elektroskop? Oke, cara kerja elektroskop jadi seperti ini. Cara kerja elektroskop yang pertama memisahkan muatan positif dan negatif pada elektroskop netral. Jadi gini cara teman-teman. Pada elektroskop netral, teman-teman tinggal mendekatkan benda bermuatan positif ataupun benda bermuatan negatif. Kalau didekatkan dengan benda bermuatan positif, maka negatifnya akan ke arah kepala dan muatan positif akan ke kaki. Begitupun sebaliknya, kalau didekatkan dengan benda bermuatan negatif, maka
positifnya akan ke kepala dan negatifnya akan ke kaki, dan dua-duanya kejadian tersebut kakinya akan terbuka lebar. 2. Membuat elektroskop bermuatan full positif atau full negatif. Cara yang mudah teman-teman. Untuk menghilangkan muatan pada elektroskop, kita tinggal menyentuh kepala atau ke kaki dengan tangan. Ketika kita menyentuh kepala, maka muatan di kepala akan hilang. Ketika menyentuh kaki, maka muatan di kaki akan hilang. Jadi, elektroskop bisa kita atur menjadi bermuatan full positif atau full negatif. Seperti itu, teman-teman. Oke, terakhir menggunakan elektroskop bermuatan full positif atau full negatif untuk menebak muatan benda lain. Nah, di sini contohnya kita menggunakan elektroskop full negatif ya, teman-teman. Jadi, ketika kita menggunakan elektroskop full negatif dan ketika didekatkan dengan benda negatif, maka daun-daun elektroskop di kaki akan saling menjauh. Dan sebaliknya, ketika didekatkan dengan benda bermuatan positif, daun-daun elektroskop saling mendekat. Nah, jadi elektroskop full negatif ini bisa digunakan untuk menebak apakah benda bermuatan negatif atau bermuatan positif. Begitupun kalau kita menggunakan elektroskop bermuatan positif, sama saja ya teman-teman. Oke teman-teman, nah perjumpaan kita sampai di sini dulu. Next, di part berikutnya Kak Desti akan menjelaskan tentang hukum Coulomb dan lain-lainnya. Oke, see you.